al-lumazah, yaitu mengumpat. Ini juga sesuatu yang ditekankan untuk diwaspadai, dan ini berkaitan dalam konteks kekinian, mungkin bahasanya bully ya, ngolok-ngolok ya, bully. Maka ini jangan sampai keluar dari lisan kita atau dari anggota tubuh kita. Allah menegaskan tentang masalah ini, hati-hati terhadap harga diri orang lain dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, tidak boleh kita mengolok-olok satu kaum dengan kaum yang lainnya. Asa ayyakunu khairan minhum, siapa tahu mereka itu lebih baik dari kita. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun, dan juga perempuan satu dengan perempuan yang lainnya tidak boleh mengolok-olok, siapa tahu yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian menghinakan mereka, dan juga jangan mengolok-olok dengan sebutan yang tidak pantas. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bunda Aisyah radhiyallahu anha suatu hari pernah memperagakan sesuatu yang tidak baik, menyindir salah satu istri lain dari Rasulullah SAW, yaitu Sofia. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, Sofia itu loh begini, maksudnya mengisyaratkan tangannya agak pendek. Dan Rasulullah SAW tahu dengan apa yang dimaksud oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, dan ini termasuk adalah bagian dari bully. Tapi bulinya bukan dengan ucapan, tapi dengan anggota badan. Jadi mengumpamakan. Apa yang direspon, yang ditanggapi, bagaimana tanggapan Rasulullah SAW? Maka beliau mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya apa yang kau lakukan itu adalah sesuatu yang keruh. Kalau seandainya apa yang kamu ucapkan itu dimasukkan ke dalam lautan, maka lautan juga akan menjadi keruh ya. Oleh karena itu hati-hati ya dengan umpatan, dengan bulian, dan ini ada ancamannya. Bahkan di dalam surat Al-Lumazah ini, Syekh Muhammad bin Abdul Aziz menyebutkan ada 11 ancaman bagi orang yang menghina, mengolok-olok, membuli orang lain. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat lain, Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan ketika Rasulullah SAW dalam suatu safar dan beliau ikut, waktu itu istri Rasulullah SAW yang namanya Sofia, tunggangannya, untanya sedang tidak baik-baik, sedang sakit. Maka beliau tidak bisa untuk kemudian melanjutkan perjalanan. Zainab istri Rasulullah SAW yang lainnya, beliau ada punya kendaraan tunggangan unta lebih. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada Zainab ini, wahai Zainab, apakah engkau sudi untuk meminjamkan salah satu untamu untuk Sofia ini? Dan Sofia ini keturunan orang Yahudi ya. Maka apa yang dikatakan oleh Zainab ini, beliau kemudian mengatakan, apakah aku memberikan salah satu untaku kepada perempuan Yahudi? Padahal dia sudah masuk Islam. Maka Rasulullah SAW marah sekali dengan ucapan yang disampaikan oleh Zainab radhiyallahu anha. Kenapa? Karena ini bagian dari umpatan. Jadi orangnya sudah enggak Yahudi lagi, tapi masih disebut Yahudi. Jadi memanggilnya dengan sebutan yang tidak baik. Akhirnya Rasulullah SAW kemudian menjaga jarak dengan Bunda Zainab dalam beberapa waktu sebagai hukuman atas tindakannya, perbuatannya mengumpat Sofia istrinya yang lain dengan menyebutnya dengan seorang perempuan Yahudi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak ya kejadian kriminal itu gara-gara apa? Bukan karena hal-hal yang besar, tapi karena hal-hal yang kecil. Kita mungkin baca berita beberapa waktu lalu, ada tentara ya ngebacok komandannya. Pas saya baca kirain karena kuatnya peraturan, beratnya disiplin, rupanya bukan. Gara-gara apa? Gara-gara dia dikatain dengan kata-kata yang tidak baik. Bayangkan ya. Jadi ketika ada ucapan yang tidak baik yang keluar dari lisan kita,
dan itu bisa menjadikan ancaman bahaya yang luar biasa karena memang sudah menyentuh perasaan hati orang lain sehingga dia tersinggung dan dia bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar. Kemudian saya juga baca berita beberapa waktu yang lalu ada perempuan dibakar di Jawa Timur. Saya heran kenapa dibakar gitu kan? Ada apa sih masalahnya? Bukan hal yang besar, rupanya hal yang sepele. Jadi pelakunya itu adalah teman kerjanya yang memang badannya lebih gemuk daripada yang lainnya. Dan perempuan ini sering mengolok-olok, gendut katanya. Rupanya di depan biasa aja dia, tapi di dalam hatinya memendam dendam yang luar biasa karena dia merasa diremehkan dan direndahkan dengan postur tubuh yang memang lebih gemuk dari yang lainnya. Apa yang dilakukan orang ini? Dia mengajak rekan kerjanya ini karena perempuan ini ngerasa nggak ada masalah. Orang ini senyum-senyum aja ketika di roasting atau di olok-olok, tapi rupanya dibawa ke tempat yang sepi, kemudian ditikam dan dibakar di situ. Jadi mengerikan ya. Makanya relevan dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, wail, celakalah, wail, celakalah, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang-orang yang mengumpat baik dengan lisannya maupun dengan anggota tubuhnya. Nah, mengumpat dan mengolok-olok orang lain ini termasuk perbuatan orang-orang kafir, termasuk perbuatan orang-orang kafir. Allah menyatakan dalam surat Al-Qalam, hammazim masya'im binamim, dan orang-orang kafir itu mereka sering mengumpat, hammazim masya'im binamim, dan berjalan dengan menyebarkan adu domba. Maka kita harus hindari. Kemudian mengolok-olok merendahkan orang lain ini, Allah menyebutkannya juga bagian dari sesuatu yang menunjukkan kesombongan, ya. Maka kalau ada orang gampang mengolok-olok orang lain, merendahkan orang lain, mengata-ngatain orang lain, itu biasanya ada kesombongan di dalam dirinya, ya. Kenapa? Karena memang ini merupakan tindakan yang tidak terpuji. Ketika ada seseorang diolok-olok dengan misalkan bentuk tubuhnya atau warna kulitnya, gitu kan? Berarti dia merasa dia lebih baik dari orang tersebut, dan ini merupakan sifat yang dimiliki oleh iblis. Dia mengatakan ketika Allah memerintahkan untuk sujud, apa yang dikatakan? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau aku disuruh sujud kepada dia, Adam. Dia diciptakan dari tanah dan aku diciptakan dari api. Unsur api yang lebih kuat daripada unsur tanah. Jadi memang ada kesombongan. Maka hati-hati. Dan biasanya orang yang gampang mengolok ini sesuai dengan ayatnya ya, alladzi jama'a malau wa adada, biasanya dia ada kelebihan harta. Maka kenapa orang yang kelebihan harta gampang merendahkan orang lain? Karena dia ada kelebihannya. Dan jarang ada orang miskin, udah miskin ngolok-ngolok lagi, nggak ada. Biasanya udah miskin tahu diri karena dia nggak ada kelebihannya. Tapi yang rentan itu orang yang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka ini juga peringatan bagi kita. Walaupun surat ini ditunjukkan kepada beberapa orang kufar Quraisy di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka punya kelebihan harta dan mereka sering mengolok-olok, tapi ini juga ayat umum untuk kita semua kaum muslimin yang memang walaupun jaraknya jauh ya, 1400 tahun yang lalu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak diturunkan ayat ini, tapi tetap masih relevan ya. Hati-hati, hati-hati dengan harga diri orang lain, dan hati-hati dengan harta orang lain. Jangan sembarangan. Nah, dalam zaman media sosial seperti sekarang ini juga perlu hati-hati. Kadang-kadang mungkin ada sebagian orang gampang sekali ngomentarin orang lain atau bikin status. Maka bahaya ya, apalagi ada undang-undang ITE yang bisa menjerat penghinaan atau pengolok-olok yang berkaitan ya, itu semuanya yang bisa nanti dipidanakan. Maka oleh karena itu memang tidak ada orang yang senang dihinakan, tidak ada orang yang suka untuk diolok-olok. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Pak Ustadz, gimana kalau sekarang ini ada namanya lagi ngetren roasting nih, roasting gitu kan? Ada orang itu seneng dia diolok, ya. Padahal fitrahnya, nalurinya orang itu yang nggak mau ada yang diolok-olok. Tapi sekarang ini salah satu bahan konten adanya roastingan, jadi dipermalukan di depan umum, jadi bahan tertawa. Maka kalau itu memang tujuannya berbeda ya, tujuannya berbeda, dan memang ada juga kesepakatan di belakangnya. Dia ridho untuk di roasting ya, dia ridho untuk dihinakan, direndahkan, untuk supaya jadi bahan tertawaan orang lain. Tapi saya juga lihat ada beberapa orang yang ketika di roasting nggak sabar juga deh, marah-marah gitu kan di depan kamera padahal lagi live. Karena memang fitrahnya manusia yang nggak suka direndahkan. Dia pengen tampil dalam keadaan baik, dikenal dengan baik, dan dicitrakan dengan baik. Maka kalau ada orang kemudian senyum dihinakan, bisa jadi dia nggak waras, atau mungkin ada tujuan lain karena untuk membuat konten dan acara, sehingga dia rela untuk di roasting, dihinakan di depan orang banyak. Tapi mungkin timbalannya tadi ya, timbalannya ada honor yang diterima.